Perkenalkan, saya Ardia Yolanda. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh hukum adat dalam proses peralihan hak tanah ulayat pada pembangunan perluasan bandara di Jayapura. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita membahas apa itu tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah milik komunal yang penggunaan dan pendistribusiannya tunduk kepada pengaturan hukum adat. Di mana di Papua sendiri, hak kepemilikan tanah adalah hak komunal. Dan kepemilikan tanah di Papua berkaitan dengan keberadaan serta penguasaan suatu etnis atas wilayah tertentu. Pada proses pembangunan perluasan landasan pacu bandara udara Sentani mengalami penghambatan ini dikarenakan adanya pengaruh dari hukum adat. Dan ini merupakan salah satu bagian dari permasalahan tanah ulayat di Papua. Padahal ini untuk terlaksananya pembangunan kepentingan umum di Indonesia, di mana terpaksa tanah milik atau yang dikuasai oleh rakyat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik yang setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang menjelaskan pengertian pengadaan tanah beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang menjadi acuan bagi pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Namun pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Untuk menyelesaikan masalah ini harus ada jalan keluar yang ditempuh. Salah satunya adalah dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak seperti tertulis dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Pun sudah ada solusi dari pengadaan tanah bandara udara Sentani, tetap saja hukum adat terkait tanah ulayat ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena kepala adat atau pendafi mempunyai kekuasaan dan dia menganggap bahwa wewenangnya sebagai kepala adat telah dilangkahi, yang mana pembayaran ganti rugi tidak dibayar melalui Andoafi. Dan juga mengenai permasalahan batasan tanah ulayat hingga kini juga masih menjadi problem yang penting untuk diperhatikan dan dipelajari. Adanya pengaruh hukum adat tersebut tak jarang akibatkan jadi sulit untuk melakukan pembangunan maupun investasi di Papua. Karena bagi masyarakat hukum adat Sentani, tanah ulayat keberadaannya lebih dulu eksis dari awal daripada berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peralihan hak tanah ulayat suku Iraf Besar Sentani untuk kepentingan umum yakni adalah pembangunan perluasan landasan pacu bandara udara Sentani hingga kini masih belum terselesaikan karena adanya pengaruh dari hukum adat suku Ifar Besar Sentani. Hukum adat suku Ifar Besar Sentani menentukan bahwa tidak boleh ada peralihan hak atas tanah ulayat tanpa sepengetahuan dan izin dari Andoafi suku Ifar Besar. Lalu pembayaran ganti rugi tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat suku Ifar Besar Sentani harus melalui Andoafi. Dan pihak Andoafi mengklaim bahwa hasil verifikasi pengukuran tanah oleh Kanwil BPN Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura tidak sesuai dengan daftar kepemilikan yang disahkan oleh Andoafi. Demikian penjelasan dari pengaruh hukum adat dalam proses peralihan hak tanah ulayat pada pembangunan perluasan bandara di Jayapura. Dengan penjelasan ini, kita jadi tahu bagaimana proses peralihan hak atas tanah ulayat pada pembangunan perluasan landas pacu bandara udara kelas 1 utama Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum adat yang timbul jika tanah ulayat dialihkan untuk kepentingan umum. Demikian
Sekian penjelasan dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan antusiasnya.